pemirsa Evarina TV, senang sekali saya Teresya Ginting dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Spesial. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga kita sehat selalu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tengah diserang berbagai penyakit ataupun wabah. Jadi kita harus pandai-pandai nih untuk menjaga diri dan juga tetap untuk menjaga pola hidup kita, agar kita tetap sehat dan beraktivitas dengan lancar terus. Nah, jika Anda memiliki keluhan, langsung saja kunjungi vaskes terdekat ataupun rumah sakit terdekat dari lingkungan Anda. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dunia kesehatan dan vaskes ini. Pastinya tamu yang bersama kita sekarang ini berhubungan dengan dunia kesehatan. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial yang saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Ronda Haim. Langsung saja kita sapa, di sebelah saya sudah ada Dr. Heni Roselia Pane. Apa kabar dokter? Baik, salam sehat. Salam sehat nih pemirsa. Bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini, dok? Akhir-akhir ini kesibukan kita tentu sebagai kita seorang pelayan tetap harus semangat dan tetap meningkatkan pelayanan dalam keadaan semangat. Semangat, walaupun ada yang sedikit sakit ataupun sedih gitu, tetap semangat ya dok? Sakit, sedih, ataupun masalah lain tentu kita harus bawakan dengan jiwa yang sehat supaya keadaan kita juga bisa sehat. Benar sekali, karena kita ini sebagai pelayan kesehatan harus tetap sehat, nampak sehat di depan masyarakat gitu ya. Ya, baik. Betul sekali. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa di sini kita kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Ronda Haim yang ada di Bahaparaya, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Nah, sebelum kita panjang nih pembahasannya, boleh dok dijelaskan sejarah berdirinya RSUD Tuan Ronda Haim ini hingga saat ini? Baik, terima kasih. Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim itu berdirinya itu di tahun 2011. Tentunya dengan SK Bupati pada saat itu ya. Jadi kalau kita lihat Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim pada saat ini berada di ibu kota Kabupaten Simalungun di Pematang Raya. Dan pada saat ini Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim ini merupakan rumah sakit tipe C. Dan pada saat ini juga Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim ini merupakan rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah. Kondisi kita terakhir di tahun 2024 di bulan Februari kita telah melaksanakan akreditasi rumah sakit dengan status pada saat itu kita memperoleh nilai paripurna. Jadi pada saat ini Tuan Ronda Haim ini sudah berlangsung melayani pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Baik, berarti terbilang baru berdiri ya Tuan Ronda Haim ini, dok? Tahun 2011 sampai dengan saat ini. Saat ini luar biasa. Ya. Dan untuk rumah sakit ini bagaimana sih dok visi dan misi, dan apa makna nama dari Ronda Haim? Kenapa dinamakan seperti itu, dok? Boleh dijelaskan? Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim ini memiliki visi menjadi rumah sakit terdepan di Kabupaten Simalungun. Tentu dari visi tersebut kita mengharapkan ada pelayanan yang harus dicapai. Dengan target misi kami, Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim ini bisa menjadi badan layanan umum daerah yang mampu mensejahterakan pegawai maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Kami berharap dengan adanya visi tersebut, masyarakat Simalungun mampu untuk memperoleh kesejahteraan ataupun kepuasan dari sisi pelayanan yang ada di Kabupaten Simalungun. Dari makna Tuan Ronda Haim ini, kalau kita lihat namanya ini memang sangat unik ya, tentunya. Nah, jadi di sini saya juga telah membaca beberapa buku yang terkait dengan nama tersebut, atau kita peroleh juga informasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Tuan Ronda Haim ini marganya Saragi Garingging. Oh, Saragi. Tokoh masyarakat raja pada saat itu yang membantu memperjuangkan masyarakat Simalungun untuk melawan penjajah pada masanya. Jadi tentu kita sangat bangga ya bisa melekatkan
nama Raja tersebut menjadi salah satu nama rumah sakit yang ada di Kabupaten Simalungun, supaya masyarakat kita juga selalu mengingat, selalu menghargai. Namanya pahlawan ini tentunya harus kita hargai. Benar sekali, karena kita lahir dari sejarah. Siap, benar. Siap. Luar biasa sekali ya. Jadi dari tahun 2011 bagaimana nih prosesnya hingga saat ini? Pastikan untuk membangun suatu rumah sakit dari nol, bisa kita bilang ya, punya proses naik turun gitu dok. Siap. Boleh dijelaskan? Memang tentu kalau kita mengetahui nama rumah sakit ini, dia pasti terkait dengan pelayanan publik. Masalah itu pasti ada, kendala pasti ada. Tetapi kalau kita lihat perjuangan 2011 sampai dengan saat ini dia bisa secara konsisten berjalan baik, berkembang. Tentu ini tidak terlepas tentunya dari dukungan pemerintah daerah, baik dalam hal ini bupati, wakil bupati, stakeholder ataupun petugas sendiri yang melayani di rumah sakit ini. Kalau kita lihat di 2011 sampai dengan saat ini, mungkin masyarakat juga sudah mengalami ataupun mendapatkan informasi bahwa rumah sakit kita pada saat ini telah memiliki beberapa layanan-layanan yang membuat masyarakat itu banyak berkunjung ke rumah sakit kita. Dengan adanya layanan spesialistik yang pada saat ini yang awalnya itu hanya di layanan 4 dasar, sekarang kita di luar layanan dasar kita juga punya layanan unggulan lainnya ataupun layanan penunjang lainnya, yang masyarakat yang sekitar ataupun yang berbatasan dengan sekitar ataupun yang di luar sekitar sudah dapat berkunjung ke rumah sakit kita. Ini prosesnya tidak mudah, karena sebagaimana kita ketahui rumah sakit umum ini di awal di 2011 pasti terkhusus pada masa COVID ya, pada saat itu sempat mengalami naik turun yang namanya kasus berkunjungnya itu ke rumah sakit ini menurun. Tetapi dengan kita melakukan promosi terus-menerus, dengan melakukan inovasi, kembali nama rumah sakit umum kita ini semakin harum dan masyarakat Kabupaten Simalungun mulai menikmati namanya pelayanan yang ada di rumah sakit umum daerah. Jadi tadi dokter ada menyinggung soal saat masa COVID. Jadi saat masa COVID itu bagaimana untuk mobilitas yang ada di rumah sakit Rondaheim ini, dok? Siap. Pada masa itu karena mungkin kita juga tidak hanya khusus masyarakat Simalungun, kita fenomena pada saat itu sangat mengkhawatirkan namanya sakit. Benar. Dan pada saat itu kita khawatir kita itu terhadap berkunjung ke Paskes, terkhusus untuk rumah sakit. Kita mendengar rumah sakit aja sudah ketakutan. Nah, pada saat itu kita, sebagaimana kita ketahui 2019 sampai 2020 ini ramainya pasien yang berkunjung ke rumah sakit itu pasien-pasien penderita COVID ataupun yang tersuspek dengan penderita COVID. Untuk pasien-pasien dengan penyakit lain ini jauh menurun dibandingkan dengan kasus-kasus yang saya sebutkan tadi. Banyak faktor. Yang pertama itu sama seperti saya sampaikan, kekhawatiran, kedua takut berkunjung. Ketika image rumah sakit pada saat itu, bahwa rumah sakit itu khusus untuk melayani pasien-pasien COVID yang tersampaikan ke masyarakat. Jadi itulah salah satu faktor pada saat itu kunjungan ke rumah sakit Tuan Rondaheim ini sangat berkurang jauh dari yang diharapkan. Baik, dokter tadi ada menjelaskan bahwa untuk menaikkan lagi nama Rondaheim di tengah kalangan masyarakat ya, seperti mereka takut untuk datang ke rumah sakit Rondaheim karena kasus COVID. Tadi dokter udah ada bilang untuk promosi. Selain promosi, adakah orang-orang yang ikut andil dalam membantu meningkatkan nama Rondaheim, rumah sakit Rondaheim? Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Satuan Penanganan Gugus Tugas Kabupaten Simalungun pada saat itu telah melakukan upaya untuk pencegahan penanganan kasus COVID. Tahun 2021 kita sudah berproses dalam hal melakukan penanganan kasus vaksinasi. Yang tentunya pada saat proses pelaksanaan penanganan kasus COVID tersebut melalui salah satu program pada saat itu vaksinasi,
pihak rumah sakit yang dalam hal ini bagian dari proses penanganan tersebut bekerja sama dengan satuan gugus tugas, bekerja sama dengan pihak puskesmas melakukan promosi besar-besaran kepada masyarakat yang pada saat itu tidak perlu takut untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan penanganan kesehatan terkhusus rumah sakit. Nah, ini salah satu langkah yang kita lakukan pada saat itu sehingga masyarakat kembali untuk mengubah opini perlahan demi perlahan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan yang namanya sakit dan tidak perlu khawatir untuk datang berobat ke rumah sakit yang pada saat itu kita rumah sakit yang bisa menanganin tentu kita ada 3 ya di Kabupaten Simalungun yang semuanya tentu pasti melakukan hal yang sama. Betul sekali. Nah, itu tadi pemirsa kilas balik dari bagaimana sih prosesnya Rumah Sakit Tuan Ronda Haim dari 2011 hingga saat Covid kemarin. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tuan Ronda Haim. Nah, tadi juga saya penasaran nih, Dok. Setelah sekarang ini, setelah sudah melewati masa Covid, bagaimana dengan layanannya, Dok? Dan apa saja layanan unggulan yang ditawarkan RSUD saat ini? Boleh, Dok. Setelah Covid tentu kembali rumah sakit bersama tim bekerja keras dalam hal menaikkan rating. Dalam hal ini tidak mungkin rumah sakit stagnan dengan adanya kasus Covid dan kami membuat tim pada saat itu harus mempunyai target bahwa layanan kita harus berkembang pada saat itu. Kembali pada saat itu layanan kita yang awalnya kita hanya memiliki dokter spesialistik yang terbatas, kami melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah untuk membantu rumah sakit untuk menyediakan kebutuhan kami termasuk dalam hal perekrutan SDM yang terkait dengan pemenuhan dokter spesialistik. Dan pada saat itu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dari hanya 4 layanan spesialistik bertambah sehingga pada saat ini sudah menjadi untuk spesialistik sendiri ada sekitar 22 layanan termasuk di dalamnya layanan penyunjang yang terdiri dari beberapa dokter spesialis. Jadi ini merupakan suatu kita anggap kerja keras dari stakeholder maupun dari pihak manajemen rumah sakit yang didukung oleh pemerintah daerah sehingga saat ini nama Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim sudah dikenal oleh masyarakat. Wow, terbilang masih baru daripada rumah sakit umum yang lainnya gitu ya. Baik. Tapi Tuan Ronda Haim dapat meningkatkan layanan unggulan dari 4 atau 5 tadi, Dok? 4 menjadi 22 layanan unggulan dari Rumah Sakit Tuan Ronda Haim. Luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manajemen dari rumah sakit untuk menunjang dan meningkatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim. Nah pemirsa, kita jeda iklan dulu, tapi jangan kemana-mana karena kita masih banyak sekali yang kita bahas mengenai fasilitas dan juga tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial. Kembali lagi dalam Dialog Spesial masih dengan Rumah Sakit Tuan Ronda Haim dan juga Dr. Henny di sebelah saya. Lanjut lagi nih, Dok, untuk pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah dari Tuan Ronda Haim dan juga layanan-layanan unggulan yang disediakan oleh Tuan Ronda Haim, Rumah Sakit Tuan Ronda Haim. Nah, untuk tenaga medisnya nih, Dok, kita mau singgung. Yang tersedia dokter spesialis apa aja dan bagaimana, apakah ada pelatihan untuk dokter-dokternya? Boleh dokter jelaskan? Baik, untuk dokter spesialis kita sendiri itu pada saat ini kita ada 22 dokter spesialistik yang terdiri dari dokter penyakit dalam, ada anak kita, bedah, kandungan, anestesi,
paru, jiwa, dan layanan penunjang lainnya. Jadi ini semua bekerja aktif sesuai dengan HAPIS yang melekat di Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim. Jadi di sini dokter spesialis kita ini ada yang PNS, ada juga yang kontrak, dan ada juga yang PDGS. Dokter PDGS ini sendiri yang berasal perbantuannya dari Kementerian Kesehatan. Itu kita ada dokter bedah, dokter kandungan, dan dokter anestesi. Luar biasa. Berarti udah untuk dokter-dokter itu sendiri sudah ada pembekalan sebelumnya ya kan dok? Untuk dokter-dokternya? Untuk dokter kita telah melakukan beberapa kali ya pengiriman untuk mereka melaksanakan pelatihan ataupun diklat. Terkhusus untuk dokter-dokter spesialis kita, mereka sangat aktif untuk mengikuti pelatihan tersebut, mengingat seiring perkembangan zaman, tentu juga ilmu di dunia kedokteran itu berkembangnya sangat pesat. Benar sekali. Jadi memang untuk tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim ini disejahterakan dulu, ilmu-ilmunya dikembangkan, baru kita masuk ke pelayanan masyarakat agar masyarakat juga mampu ataupun senang gitu dengan pelayanan di Tuan Ronda Haim ini. Luar biasa sekali. Dan untuk Tuan Ronda Haim ini pasti sudah terakreditasi nih pemirsa. Boleh dok diceritakan bagaimana prosesnya ini? Baik, untuk rumah sakit umum kita itu terakreditasi itu di Februari 2024. Kalau kita mengenal istilah akreditasi ini sebenarnya seperti yang wow ya. Nah, sementara ini memang kalau untuk rumah sakit kita ini sudah 2 kali melaksanakan itu semasa saya menjabat, dan puji syukur kepada Tuhan, akreditasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Prosesnya ini memang sangat menyita tenaga ya maupun pikiran. Tentu di sini kita harus ada komitmen antar tim untuk mampu menyelesaikan tahap demi tahap untuk proses tersebut. Sebagaimana dengan standar instrumen akreditasi, kita ketahui ada 15 instrumen yang harus terselesaikan pada saat itu sesuai dengan pokja yang ada di rumah sakit kita. Jadi ini semua ada timnya, semua tim ini bekerja sesuai dengan proses alur yang kita jalankan yang ada di rumah sakit kita ini. Ketika tim itu sudah terbentuk, kita kerjakan, kita tuliskan, kemudian kita lakukan pengusulan. Pada saat itu kita bekerja sama dengan lembaga KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Mereka melakukan survei ke rumah sakit kita, mereka lakukan penilaian, mereka lakukan telusur, dan pada saat itu sesuai dengan hasil yang kita peroleh, rumah sakit kita memperoleh hasil paripurna pada saat itu. Jadi lelah kita pada saat itu terbayarkan. Benar sekali. Sangat membuat tim di manajemen dan pelayanan itu menjadi solid ya, ketika yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik, karena tujuan kita sebenarnya rumah sakit ini pasti satu harapannya, bagaimana rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik, bisa ada output yang kita harapkan, termasuk di dalamnya income tentunya yang harus menjadi target yang harus dicapai oleh seluruh tim yang ada di rumah sakit kita. Benar sekali, dengan adanya akreditasi tersebut, jadi untuk kepercayaan terhadap Rumah Sakit Tuan Ronda Haim ini semakin meningkat, betul sekali, karena semuanya sudah terjamin nih, sudah terakreditasi. Benar. Nah dok, di tengah era modern ini pasti sudah ada kemajuan teknologi, tadi sudah terakreditasi, pasti dengan era modern ini Ronda Haim juga semakin maju, semakin mengimbangi. Jadi bagaimana nih dok, untuk Rumah Sakit Ronda Haim memanfaatkan teknologi dalam pelayanan, boleh dijelaskan? Untuk saat ini memang kita tidak bisa terlepas dari digitalisasi ya, terkait juga dengan pemenuhan standar-standar yang harus kita capai dalam hal pemenuhan target yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pada saat ini kita sudah mulai pelayanan itu dengan menggunakan rekam medis elektronik. Ini sangat mempermudah layanan yang ada di rumah sakit kita. Dengan tentunya berkembangnya aplikasi ini, dengan penggunaan teknologi ini,
petugas kesehatan bisa mampu atau mempermudah pasien ataupun konsumen untuk mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Keseptian daripada dokumen tersebut bisa terjamin. Kualitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mempercepat ataupun mengefisiensi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem pelaporan ini sendiri kita juga sudah terkoneksi dengan kementerian, ada namanya dengan aplikasi SIRS Online. Ini sudah kita jalankan hampir lebih kurang 5 tahun berjalan, dan ini sangat membantu rumah sakit untuk mencapai target ataupun sistem ataupun harapan yang ada di dalamnya. Informasi yang berkesinambungan, informasi terupdate yang dimunculkan oleh Kementerian Kesehatan yang terkoneksi langsung dengan layanan rumah sakit. Dan rumah sakit juga pada saat ini menggunakan sistem telemedicine. Pada saat ini kita memiliki ada 2 dokter yang bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat ketika masyarakat punya keluhan ataupun ada keinginan informasi yang diperoleh dari rumah sakit kita terkait dengan kesehatannya maupun keluarganya. Yang keempat, pada saat ini juga pemerintah daerah terkhusus Kabupaten Simalungun untuk administrasi sendiri kita sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi ini juga mempermudah komunikasi kita antara bawahan dengan atasan dalam hal penyampaian kegiatan yang kita lakukan rutin setiap hari. Jadi kita sangat terbantu ya dengan pemanfaatan adanya sistem digitalisasi di era modern pada saat ini. Dan untuk vaskes rujukan kerjasama dengan vaskes yang di daerah-daerah, mungkin seperti puskesmas itu bagaimana ini, Dok? Puskesmas sendiri pada saat ini juga tidak terlepas dari sistem digitalisasi. Sistem rujukannya dengan menggunakan aplikasi, kalau kita sering dengar saat ini aplikasi Piker. Puskesmas juga memiliki mobile JKN yang bisa langsung terkoneksi dengan rumah sakit untuk sistem rujukannya. Dengan by system, puskesmas sebagai paskes pertama bisa melihat masalah ketersediaan pelayanan di rumah sakit yang kita ada. Ketika itu sudah terbaca di sistem tanpa harus berlama-lama, tanpa harus kebingungan, puskesmas bisa langsung mengakses apakah ketersediaan dokter spesialis pada saat pasien menginginkan kapan dirujuk ini bisa langsung terlayanin. Wow, berarti Tuan Ronda Haim ini tidak ketinggalan nih dalam hal digitalisasi ya, dokter. Karena ya semakin kita sekarang lihat semakin mudah jadinya dengan adanya digitalisasi maupun di rumah sakit ataupun di daerah-daerah lingkungan seperti puskesmas dalam hal rujukan nih, Dok. Iya, benar. Terkhusus untuk rumah sakit sendiri juga sudah mampu pada saat ini. Kita kalau kita melihat secara sistematik pada saat ini rumah sakit itu melakukan rujukan ke rumah sakit yang lain secara berjenjang. Kita ada menggunakan aplikasi Sisrute pada saat ini. Sistem informasi terintegrasi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Apabila pasien yang tidak bisa kita tanganin atau tidak mampu untuk kita selesaikan pelayanannya pada saat itu, kita bisa langsung ke rumah sakit yang lebih bisa melayani yang kita tuju untuk ditangani tanpa harus kebingungan, sama seperti saya bahasakan tadi, karena ketika terjawab oleh rumah sakit yang lain itu bahwa mereka bersedia, baru kita lakukan perujukan ke rumah sakit dengan pasien itu lebih safety, dengan keadaan pasien tidak harus terlantar pada saat dirujuk. Berarti memudahkan masyarakat dan juga pasien-pasien yang memakai ataupun menggunakan jasa dari rumah sakit tersebut ya, Dok. Siap. Dan untuk pelayanannya ini ada nggak untuk pelayanan masyarakat yang kurang mampu? Adakah program jaminan kesehatan ataupun BPJS nih, Dok? Sejauh ini bagaimana pelayanan kepada pasien yang menggunakan pelayanan tersebut gitu? Program BPJS pada saat ini sangat membantu masyarakat terkhusus dalam hal penanganan kasus pelayanan di bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, pasien-pasien dengan BPJS ini mendapatkan hak yang sama dengan pasien umum, tidak ada dibeda-bedakan. Jadi
pada saat ini kita bisa katakan bahwa kita bersyukur ya kepada pemerintah pusat maupun daerah yang tetap dengan giat mencanangkan untuk setiap masyarakat supaya memiliki kartu kepesertaan untuk membantu pada saat ketika pasien sakit atau keluarga pasien sakit tanpa kebingungan harus mencari rumah sakit yang dituju. Tentu ini sangat membantu masyarakat kita lah, terkhusus masyarakat Kabupaten Simalungun. Dan kami terkhusus rumah sakit sangat mengharapkan ketika memang masyarakat itu sendiri sebagai pengguna kepesertaan dari jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS tersebut, jangan ragu untuk datang berobat ke rumah sakit umum daerah, karena ini tentu kami tidak akan membeda-bedakan yang manapun. Kami sebagai pelayan siap untuk melayani dengan keadaan kondisi pengguna daripada kepesertaan JKN tersebut. Wow, luar biasa sekali pemirsa, bahwa tidak ada perbedaan seperti yang dikatakan Dr. Heni tadi untuk yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS ataupun pasien umum. Jadi jangan takut langsung saya datang karena semua bakalan dilayani. Baik. Benar sekali. Nah pemirsa, Anda harus tahu bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Ronda Haim ini pada bulan April lalu menerima penghargaan Top BUMD Award 2025. Tapi jangan dijawab dulu dokter karena kita akan jeda iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial. Baik. Terima kasih pemirsa Evarna TV masih setia menemani kami dalam program Dialog Spesial. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu penghargaan yang diraih oleh Tuan Ronda Haim, yaitu penghargaan Top BUMD Award 2025. Nah, boleh nih dok menceritakan bagaimana sih prosesnya hingga Rumah Sakit Ronda Haim mendapatkan penghargaan tersebut? Baik. Jadi pada saat itu RSUD Tuan Ronda Haim dikabarkan langsung via WhatsApp pada saat itu bahwa kita diundang oleh salah satu top terkenal ya, majalah top terkenal, top majalah bisnis yang bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah BUMD untuk mengikuti salah satu perlombaan BUMD pada saat itu berdasarkan beberapa kriteria. Pada saat itu RSUD Tuan Ronda Haim yang kondisinya melaksanakan pertandingan penilaian secara wawancara langsung bersama tim dengan lebih kurang hampir 900-an BUMD yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu kita melaksanakan Zoom dengan melakukan presentasi. Ada indikator yang dinilai pada saat itu. Tim penilai sendiri itu berasal dari Universitas Indonesia, Pajajaran, Diponegoro, dan beberapa stakeholder langsung bertanya kepada kita bagaimana langkah rumah sakit sebagai BLUD yang mendukung program BUMD pemerintah pusat pada saat itu. Pada saat itu saya memaparkan yang pertama, karena kita BLUD, kita memaparkan pencapaian pendapatan rumah sakit dalam 1 tahun mundur. Yang kedua, kita memaparkan terkait dengan prestasi kerja pada saat kita melayani di rumah sakit. Yang ketiga, kita memaparkan terkait dengan inovasi ataupun terobosan rumah sakit pada saat itu. Yang keempat, bagaimana komitmen pelayanan seluruh manajemen untuk mengembangkan rumah sakit. Dan pada saat itu juga kita memaparkan apakah kontribusi rumah sakit terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Simalungun. Nah,
Dengan kita lakukan penjelasan, kita sampaikan beberapa file dokumen, dan melihat dari sistem pelaporan yang dilaporkan rutin ke bagian beberapa instansi terkait, kita diundang untuk menghadiri langsung acara tersebut, dan puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan dan pemerintah daerah, kita mendapatkan predikat bintang 3. Sungguh ini suatu hal yang sebenarnya kami juga sangat terkejut ya, untuk masyarakat Simalungun. Ternyata upaya yang udah kita lakukan ini membuahkan hasil. Walaupun sebenarnya ada masih beberapa kendala ataupun masih ada beberapa harapan yang ingin kita raih untuk perbaikan ataupun peningkatan rumah sakit kita. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat ataupun dukungan pemerintah daerah dalam hal ini. Jadi saya sendiri sebagai direktur ya sangat berterima kasihlah untuk dukungan ini semua. Dan ini tidak terlepas dari seluruh karyawan yang ada di rumah sakit kita. Jadi ini juga menjadi pemicu bagi kami ketika kami sudah memperoleh prestasi, ini tetap harus kami raih inovasi-inovasi yang lainnya supaya ini tidak stagnan di sini aja, tetapi rumah sakit kita bisa berkembang dengan baik. Luar biasa. Mulai dari banyak hal yang dipersiapkan hingga mendapatkan penghargaan tuh patut dia acungin jempol nih pemirsa. Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim yang ada di Simalungun mendapatkan penghargaan top bintang 3 itu merupakan suatu pencapaian luar biasa. Luar biasa. Nah, tadi sudah banyak sekali kan Dok upaya-upaya dan juga penghargaan didapatkan dari Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim. Tapi nggak bisa sampai situ aja, kata dokter kan, bakalan akan terus berkelanjutan. Dan untuk meningkatkan itu, apa sih Dok tantangan terbesar dari RSUD Tuan Ronda Haim untuk kedepannya nih Dok? Sama seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bicara tantangan, pasti tantangan itu tidak terlepas dari tantangan yang dari dalam ini sendiri. Nah, bagaimana kesiapan dari kita tim manajemen mampu manage anggota kita, bahwa kita harus tetap semangat, jangan terputus untuk memberikan hati, untuk memberikan pemikiran, untuk membantu support bagaimana supaya rumah sakit kita ini bisa bertahan. Dan ini juga tantangan dari eksternal pasti kita ketahui pasti banyak ya. Namanya juga ketika kita berbuat, ini pro kontra ini biasa. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan problemnya. Nah, ketika ini kita bisa bekerja sama, kita bisa bergandengan tangan, kita ambil jalan keluar, kita berdiskusi, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Benar sekali. Nah, untuk jadi upaya-upaya terus dilakukan nih Dok, pasti ada strategi nih dari Tuan Ronda Haim sendiri untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan itu bagaimana Dok? Untuk saat ini kita tetap melakukan promosi, kita tidak lelah untuk melakukan promosi-promosi ke paskes, ke masyarakat. Yang kedua, kami mempunyai prinsip sepemahaman di manajemen bahwa ketika kita membuka layanan baru, pasti masyarakat juga akan ingin mencoba layanan yang baru tersebut. Jangan lelah untuk berinovasi, ini adalah strategi. Yang ketiga, ketika orang sudah capek bekerja, kita harusnya memberikan reward. Reward ini sangat menggugah ya. Kita juga senang ketika diberi reward. Begitu juga dengan anak buah, ini akan membuahkan hasil yang baik. Dan jangan lupa ketika perkembangan zaman juga sudah semakin baik, pelatihan terhadap sumber daya tetap harus ditingkatkan supaya bisa mengimbangi perkembangan zaman. Benar sekali. Itu berarti itu adalah strategi-strategi dari Rumah Sakit Tuan Ronda Haim dalam meningkatkan fasilitas dan juga mensejahterakan pegawai. Benar sekali kan Dok? Karena kalau pegawainya sejahtera, pasti pelayanan diberikan tuh semakin baik dan meningkat. Benar. Terakhir nih Dok, sembari kita menutup dialog kita ini, apa nih harapan besar dari RSUD Tuan Ronda Haim untuk masa depan kesehatan terkhusus di Simalungun ini Pak? Tentu kita memiliki harapan besar atau mimpi besar. Ini semua tidak terlepas dari dukungan bersama pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Rumah Sakit Tuan Ronda Haim harus berkembang,
harus mampu bersaing. Kita tidak boleh berjuang gantung. Kita harus memberikan hati kita. Mari kita bekerja sesuai dengan visi misi. Rumah Sakit Tuan Umum Rondaheim harus menjadi rumah sakit terdepan di Kabupaten Simalungun. Jadi khusus masyarakat Kabupaten Simalungun, saya berharap kepada kita semua, dukung Rumah Sakit Umum Tuan Rondaheim. Mari kita berkunjung ke Rumah Sakit Umum Tuan Rondaheim, tidak hanya karena sakit. Silahkan datang berkonsultasi terkait kesehatan di Rumah Sakit Umum kita. Kami akan membukakan hati, kami akan memberikan yang menjadi pemikiran ataupun yang menjadi masalah yang tidak terselesaikan di bidang kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Simalungun. Mari kita memajukan Rumah Sakit Umum Tuan Rondaheim, mari kita mendukung pengembangan terlaksananya peningkatan Rumah Sakit Umum Tuan Rondaheim supaya masyarakat di Kabupaten Simalungun ini bisa merasakan yang namanya pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Direktur Dr. Heni dari Rumah Sakit Umum Tuan Rondaheim. Jadi pemirsa, jangan segan-segan. Walaupun tidak sakit seperti kata dokternya, boleh untuk konsultasi dalam bidang kesehatan. Banyak sekali fasilitas unggulan yang disediakan oleh Rumah Sakit Tuan Rondaheim. Baik dokter, terima kasih banyak atas bincang-bincang luar biasanya, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Simalungun khususnya. Nah, untuk pemirsa, kita berakhir di sini. Wah, sedih sekali. Tapi pemirsa, terima kasih sudah menemani kami selama 30 menit. Tetap saksikan Dialog Spesial karena kita masih akan mengundang banyak sekali tamu-tamu spesial dengan pembahasan yang luar biasa lainnya. Untuk itu saya Teresia Ginting dan juga Dr. Heni pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik dokter, terima kasih.